مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Faya ibadallah, usikum wa nafsih wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul azim. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan rasa syukur kepada Allah di hari Jumat yang mulia dan agung ini, Allah masih menitipkan kepada kita nikmat kesehatan, kesempatan, dan puncak nikmat itu adalah Islam, iman, dan istiqamah, sehingga kita bisa hadir di masjid ini melaksanakan salat fardu Jumat secara berjamaah. Salawat beriringan dengan salam kita sampaikan buat baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kita mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Kitab Sunan At-Tirmizi diceritakan dan dikisahkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada suatu ketika beliau melakukan safar, melakukan sebuah perjalanan. Dalam perjalanan beliau tersebut Allah Subhanahu wa taala menurunkan dua ayat Al-Qur'an, yakni ayat ke-34 dan 35 surah At-Taubah. Ayat ini menceritakan tentang emas dan perak. Ketika ayat ini turun, lalu Sayyidina Umar bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Sayyidina Umar? Ya Rasulullah, lau alimna ayyul mal khairun fanattakhizahu. Ya Rasulullah, apa harta yang lebih baik? Apakah itu emas? Apakah itu perak? Apakah kira-kira harta yang dicari oleh manusia berangkat pagi pulang petang, peras keringat banting tulang, siang dan malam mencari harta? Apa harta terbaik ya Rasul? Yang bagus, yang mulia, yang baik?
yang harus kami bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasul, "Liyattahizu ahadukum," hendaklah kalian berpegang kepada harta. Yang pertama kata Rasul adalah qalban syakiran, yakni hati yang bersyukur. Hati yang bersyukur adalah bekal pertama yang jauh lebih baik daripada emas, daripada perak, untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena dengan rasa syukur itulah yang mengantarkan kaki kita ini mau bergerak melangkah menuju masjid rumah Allah ini. Betapa banyak di hari ini, di hari Jumat, ada di antara saudara-saudara kita di hari yang sama, di hari ini, di waktu yang sama, di jam yang berdetik di saat ini, di antara kita, saudara-saudara kita masih ada di luar masjid sana. Kenapa? Hilang rasa syukur kepada Allah. Kalau ada rasa syukur, maka rasa syukur itu kita wujudkan dengan perbuatan. Sehat badan yang Allah titipkan kepada kita, maka langkah kaki kita pun mantap menuju masjid. Tapi hilang rasa syukur itu ketika azan berkumandang hayya 'alas shalah. Banyak sekali muncul dalam otak benaknya alasan untuk tidak datang ke masjid. Banyak alasan bahwa banyak pekerjaan yang belum selesai. Tapi ketika orang yang bersyukur itu, ketika datang azan berkumandang, sesibuk apapun dia di luar sana, maka dia akan tinggalkan seluruh pekerjaan itu sejenak, karena dia tahu bahwa selesai dia melaksanakan kewajiban kepada Allah pun dia akan bisa kembali melaksanakan tugasnya seperti biasa. Maka Allah katakan di dalam Al-Quran, qalilum min ibadiyas syakur, sedikit sekali hambaku, kata Allah, yang pandai bersyukur. Maka jaminan Allah kepada orang yang bersyukur banyak disampaikan oleh para ulama-ulama. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau pandai bersyukur atas nikmat Allah, maka Allah akan tambahkan nikmat itu. Tetapi kalau kufur, kalau ingkar, kalau ditutupi nikmat Allah itu, maka Allah berikan ancaman dengan azab yang pedih. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kiat agar kita tetap istiqomah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, jangan terlalu lama menatap nikmat yang Allah titipkan kepada orang lain. Nikmat yang diberikan kepada kita yang hadir di hari ini tidak sama. Ada yang Allah titipkan harta lebih banyak daripada yang lain, ada yang Allah titipkan kesehatan yang lebih baik daripada yang lain. Maka jangan berlama-lama menatap nikmat orang lain. Ketika mata kita lebih banyak lama menatap nikmat orang lain, di saat itu kita tidak mau, lupa akhirnya untuk bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bukankah itu pula yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingatkan kepada kita? Unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihat kepada orang yang ada di bawah kita. Kalau di segi dunia, lihat kepada orang yang ada di bawah kita. Jangan lama-lama menatap ke atas, nanti mata kita terkena debu, akhirnya kita pun menderita. Lalu bersyukur kepada Allah perlu kita bawa dalam kehidupan dunia. Tak pandai bersyukur, dunia ini bagi orang yang tak pandai bersyukur persis seperti air laut. Semakin dia kejar dunia, semakin dia haus. Semakin dia minum, semakin haus. Begitu dunia. Tapi bagi orang yang bersyukur, ketika dia dapat, maka dia bersyukur. Ketika dia tidak dapat, maka dia bersabar sampai Allah berikan rezeki itu kepada dirinya. Yang pertama kata Rasul, qalban syakiron, adalah harta terbaik menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Lantas yang kedua kata Rasul, yang paling bagus harta itu adalah walisanan zakiron, lisan yang berzikir mengingat Allah. Allazina yazkurullah
hawal ladzina la yazkurullah, perumpamaan bagi orang yang berzikir mengingat Allah dan bagi orang yang tidak mau berzikir mengingat Allah. Kama salil hayyi wal mayyit, bagaikan orang yang hidup dan yang mati. Orang yang berzikir kepada Allah, maka dia adalah orang yang hidup. Sedangkan orang yang tidak mau berzikir mengingat Allah, sejatinya dia telah mati sebelum mati yang sebenar mati itu datang kepada dirinya. Bagaimana berzikir mengingat Allah? Zikir seafdal zikir adalah la ilaha illallah. Kalau sempatlah setelah selesai solat kita berzikir menyebutkan la ilaha illallah, maka sungguh berhargalah harta yang dibawa nanti menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kapan zikir ini kepada Allah? Kapan saja. Mau dalam suasana duduk, berdiri, berbaring, di saat itu kita ingat kepada Allah. Di saat kita dalam masalah pun seharusnya kita berzikir mengingat Allah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan berzikir mengingat Allah, maka hati akan menjadi tenang. Kalaulah amal-amal di dunia terasa sedikit, maka Rasul mengajarkan kepada kita ada zikir yang mampu memberatkan timbangan kita. Apa kata Rasul? Kalimatani, ada dua kalimat kata Rasulullah. Khafifatani ala lisan, ringan diucapkan di tepi lidah, di ujung bibir. Sakilatani alal mizan, berat nanti timbangannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala di mizan. Apa dia? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Sebelum tidur apa salahnya kita ucapkan agak 5 kali 10 kali mengucapkan subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Maka semakin banyak kita berzikir, maka sesungguhnya kita menyiapkan harta terbaik kita menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di hari Jumat ini kita bawa pulang ke rumah kita masing-masing dua wasiat takwa yang disampaikan khatib dari atas mimbar Jumat ini. Yang pertama, ajak anak istri kita di rumah keluarga kita untuk bersyukur kepada Allah. Yang kedua, senantiasa berzikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwa ghafurur rahim.